Manchester United memang telah merekrut Patrick Dorgu di bursa transfer musim dingin kemarin. Namun, mereka dilaporkan belum puas dengan hanya menambah satu pemain di posisi bek kiri. Mereka dikabarkan berencana untuk mendatangkan satu bek kiri lagi, dengan perhatian mereka tertuju pada Alejandro Balde, bek Barcelona. Menurut tim TAL, Manchester United akan mencoba merekrut Balde pada musim panas 2025, dan menyiapkan tawaran sekitar 33 juta pounds untuk Barcelona. Di sisi lain, Barcelona dilaporkan bersedia melepas pemain mereka, jika harga yang ditawarkan sesuai, guna membantu masalah keuangan klub. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Manchester United sangat mengagumi Balde, bahkan menganggapnya lebih berkualitas dibanding Luke Shaw. Maka tak heran, jika Manchester United sangat tertarik untuk merekrutnya. Manchester City harus menerima kekalahan dramatis 2-3 dari Real Madrid, di Etihad Stadium. City sempat memimpin berkat gol Erling Haaland, namun Kylian Mbappe berhasil menyamakan kedudukan. Setelah Haaland mencetak gol penalti pada menit ke-80, City sempat merasa yakin akan menang. Namun Brahim Diaz dan Jude Bellingham berhasil membalikkan keadaan dengan 2 gol penentu. Kekalahan ini jelas sangat menyakitkan bagi City. Namun mungkin lebih menyakitkan bagi Aguero. Sebelum pertandingan, striker legendaris asal Argentina itu membuat pernyataan mengejutkan. Real Madrid tidak akan bisa mengalahkan Manchester City. Jika mereka menang, aku akan memotong testisku, dengan penuh keyakinan. Tak hanya itu, Aguero juga bertaruh sebesar $10.000, bahwa akan ada 2 gol di babak pertama. Namun taruhan tersebut gagal, karena hanya ada 1 gol sebelum jeda. Baru-baru ini, Weston McKennie mendapatkan perhatian, setelah mencetak gol ke gawang PSV Eindhoven di Liga Champions, dan membantu Juventus meraih kemenangan 2-1 dalam laga playoff. Gol tersebut menjadi yang ketiga bagi McKennie di Liga Champions musim ini. Secara mengejutkan, McKennie menjadi pemain kunci bagi Thiago Motta. Meskipun kontribusinya tidak terlalu mencolok, kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi, menjadikannya sosok yang sangat penting bagi tim. Menurut Transfermarkt, pada musim ini, McKennie telah memainkan 7 posisi berbeda. Ia bahkan sempat bermain di posisi yang tidak biasa baginya, seperti bek kanan, bek kiri, dan winger kanan. Selain itu, McKennie juga pernah diturunkan sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Pada pertandingan melawan PSV kemarin, ia dimainkan sebagai trequartista. Bernardo Silva telah menghabiskan hampir 8 musim bersama The Citizens, sejak bergabung dari AS Monaco. Selama waktu itu, Bernardo menjadi salah satu pemain kunci dalam tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun demikian, performanya musim ini dianggap menurun, seiring dengan kesulitan yang dialami Manchester City di berbagai ajang. Kini, di usia 30 tahun, Bernardo memasuki tahun terakhir kontraknya, yang berakhir musim panas ini. Dilaporkan oleh Football Insider, Bernardo akan mengevaluasi masa depannya pada akhir musim ini. Jendela transfer musim panas disebut sebagai kesempatan terakhir bagi Manchester City untuk mendapatkan dana dari penjualannya. Kecuali, mereka berhasil membujuknya untuk memperpanjang kontrak. Kehilangan Bernardo Silva akan menjadi pukulan besar bagi Manchester City, mengingat peran pentingnya dalam kesuksesan tim selama bertahun-tahun. Sir Jim Ratcliffe, miliarder yang kini memegang sebagian saham Manchester United, dilaporkan akan mengurangi lebih dari 100 posisi pekerjaan di klub tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi biaya yang telah diterapkan Ratcliffe sejak ia memperoleh 28,94% saham klub Premier League tersebut tahun lalu. Menurut laporan Daily Mail, meskipun jumlah pasti belum ditentukan, sumber internal klub memperkirakan PHK akan melibatkan lebih dari 100 orang, namun tidak melebihi 200 orang. Keputusan ini menyusul langkah sebelumnya yang memangkas 250 karyawan, atau sekitar seperempat dari total staf di Old Trafford, untuk menyeimbangkan kondisi keuangan klub. Karyawan klub dikabarkan belum mengetahui rencana terbaru ini, dan jumlah pasti PHK masih dalam pembahasan. Manchester United sendiri menolak memberikan komentar ketika dihubungi oleh Mirror. Arsenal kembali menghadapi masalah cedera serius, setelah Kai Havertz mengalami cedera hamstring saat kamp pelatihan di Dubai. Masalah cedera yang melanda skuad Arsenal kini semakin memburuk, dan memberikan pukulan berat bagi Mikel Arteta, yang sudah menghadapi daftar cedera yang terus bertambah menjelang pertandingan penting melawan Leicester City akhir pekan ini. Menurut laporan Daily Mail, Havertz mengalami cedera hamstring pada sesi latihan awal pekan ini. Meskipun belum ada diagnosis resmi mengenai tingkat cedera tersebut, hal ini membuat sang gelandang berpotensi absen dalam pertandingan mendatang. Havertz sendiri tampil mengesankan musim ini, dengan mencetak 15 gol dan memberikan 5 assist di semua kompetisi. Lebih baik dari musim lalu, saat ia mencetak 14 gol dan 7 assist, setelah pindah dari Chelsea. Real Madrid belakangan ini menghadapi masalah cedera, yang melanda lini pertahanannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kabarnya Real Madrid berencana merekrut William Saliba dari Arsenal.
Menanggapi minat dari klub Spanyol tersebut, Saliba dilaporkan juga tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Arsenal tentu tidak ingin kehilangan Saliba, yang telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan mereka. Namun, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2027, The Gunners menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang rentan jika Saliba memutuskan untuk pindah. Diberitakan bahwa Arsenal akan meminta harga sebesar 100 juta pounds jika ada klub yang ingin membelinya. Jumlah yang dianggap wajar, mengingat kualitas dan potensi yang dimiliki Saliba. Meskipun demikian, Real Madrid dikabarkan masih mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran tersebut. Rasmus Højlund saat ini memasuki musim keduanya bersama Manchester United. Striker timnas Denmark itu lagi jadi sorotan di musim ini, karena adanya penurunan performa yang signifikan pada dirinya. Alhasil beredar kabar bahwa Ruben Amorim mulai jengah dengan sang striker. Sehingga, ia berpotensi dilepas di musim panas nanti, jika performanya tidak membaik. Dilansir Sport Witness, Højlund berpotensi kembali ke Italia, jika cabut dari MU. Karena, Juventus berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, Højlund nantinya diproyeksikan Juventus, untuk jadi pengganti Dusan Vlahovic. Thiago Motta, dilaporkan kurang puas dengan striker timnas Serbia itu. Sehingga, mereka akan melepaskannya di musim panas nanti. Ia butuh penyerang yang bisa menjadi pengganti Vlahovic. Dan ia menilai, Højlund memiliki profil yang tepat untuk gaya bermainnya. Lisandro Martinez tidak diam, setelah mendapat kritik tajam dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Bek asal Argentina itu membalas pernyataan Scholes, yang menganggapnya tidak cukup baik untuk meraih gelar Premier League. Kritik tersebut disampaikan Scholes, dalam podcast The Overlap. Mantan gelandang United itu menyatakan, bahkan dalam kondisi fit, dia tidak cukup bagus untuk memenangkan Premier League. Komentar tersebut memicu reaksi keras, terutama karena Martinez sedang menjalani pemulihan, setelah cedera dalam kekalahan dari Crystal Palace awal bulan ini. Meskipun tidak dapat bermain, Martinez tetap menyuarakan pendapatnya di media sosial. Lewat akun Instagramnya, bek berusia 27 tahun itu menulis, orang ini benar-benar menyakitkan. Bawa dia ke Argentina, dia tidak akan selamat, tulis Martinez seperti yang dikutip oleh Give Me Sport. Frenkie de Jong, belakangan ini sering dikabarkan akan meninggalkan Barcelona. Dengan kabar, bahwa klub tersebut berencana untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Dua klub Premier League, Liverpool dan Manchester United, dikabarkan mengetahui situasi ini, dan tertarik untuk merekrutnya. Namun menurut laporan Sport, transfer tersebut tidak akan terwujud, karena De Jong sudah memutuskan untuk tetap bertahan di Barcelona. Laporan tersebut mengungkapkan, bahwa De Jong sama sekali tidak berpikir untuk meninggalkan klub, karena dia sudah merasa nyaman tinggal di Catalunya. Dia menikmati kehidupan di sana, dan senang bermain untuk Barcelona. Selain itu, De Jong merasa mendapatkan kepercayaan penuh dari Hansi Flick, yang semakin menguatkan keputusannya untuk bertahan. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa De Jong kini siap untuk memperpanjang kontraknya, agar bisa terus bermain di Barcelona. Como 1907, telah aktif dalam rekrut pemain baru pada musim ini. Mereka sudah mendatangkan beberapa pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024, dan kemudian melanjutkan aktivitas transfer pada musim dingin 2025. Namun, Como tidak puas dengan perekrutan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk mendatangkan pemain berprofil tinggi. Mereka dilaporkan tertarik untuk merekrut bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Como, bahkan disebut telah menghubungi pemain asal Prancis itu, setelah hubungan antara Theo, Paulo Fonseca, dan manajemen Milan mulai memanas. Como, dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta pounds, namun Milan menolak untuk melepas Theo. Kabar ketertarikan Como terhadap Theo Hernandez, tampaknya bukan sekadar rumor. Karena Presiden Como, Mirwan Suarso, memberikan sinyal bahwa klubnya memang tertarik untuk mendatangkan Theo. Dusan Vlahovic, hanya sekali dipercaya menjadi starter sejak awal tahun 2025, meskipun kontribusinya dianggap sangat penting, terutama dalam mencetak gol. Alessandro Del Piero menyatakan, bahwa Vlahovic kini seakan tersembunyi di Juventus. Legenda Bianconeri itu menilai, peran Vlahovic mulai menurun, sejak kedatangan Kolo Muani. Del Piero mengakui, bahwa Kolo Muani layak mendapat kesempatan bermain. Tetapi ia berharap, Vlahovic bisa kembali tampil apik, dan menunjukkan kualitasnya. Sementara itu, Paolo Di Canio juga menegaskan, bahwa situasi yang dialami Vlahovic bukanlah kesalahannya. Mantan pemain Lazio itu menyayangkan, sedikitnya menit bermain yang diberikan kepada striker berusia 24 tahun tersebut. Di Canio juga mengkritik keputusan Thiago Motta, yang tidak memainkan Vlahovic saat Juventus membutuhkan gol dalam pertandingan melawan Como, dan berharap, Vlahovic bisa membuktikan kemampuannya, serta bangkit dari kesulitan ini. Inter Milan, memutuskan untuk menarik kembali pemain muda berusia 19 tahun, Valentin Carboni, yang sebelumnya dipinjamkan ke Olympique Marseille.
Carboni dipinjamkan ke Marseille pada awal musim ini, dengan kesepakatan hingga akhir musim 2024-2025. Namun, Inter memilih untuk mengakhiri peminjaman lebih cepat, dan berencana memasukkan Carboni ke dalam skuad utama untuk sisa musim ini. Selain itu, Simone Inzaghi menginginkan Carboni bergabung dengan tim Nerazzurri, untuk Piala Dunia Antar Klub 2025. Yang kali ini akan diikuti oleh lebih banyak peserta, dibandingkan edisi sebelumnya. Selama di Marseille, Carboni hanya tampil 4 kali tanpa mencetak gol. Dan ia jarang bermain, karena lebih banyak absen akibat cedera ligamen. Setelah menghadapi kesulitan di Manchester United, Scott McTominay memutuskan untuk meninggalkan klub tersebut, dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro pada bursa transfer musim panas 2024. Di Napoli, di bawah asuhan Antonio Conte, McTominay segera menjadi pemain kunci, dan membantu tim meraih posisi puncak klasemen musim ini. Performa impresifnya pun menarik perhatian Rio Ferdinand, yang membandingkannya dengan bintang Real Madrid, Jude Bellingham. Ferdinand juga menyebut, beberapa pemain yang berkembang pesat setelah meninggalkan Old Trafford. Seperti Antony di Real Betis, yang tampil sebagai pemain terbaik dengan mencetak 1 gol, dan 1 assist dalam 2 pertandingan. McTominay bermain seperti Bellingham di masa jayanya sekarang. Dan kamu juga punya Langa, pemain sayap yang luar biasa, kata Ferdinand seperti yang dilaporkan Goal. Timo Werner, bergabung dengan Chelsea pada 2020 lalu, setelah mencetak 34 gol dalam semusim bersama RB Leipzig. Namun di Premier League, ia tidak memenuhi harapan, hanya mencetak 10 gol dalam 56 penampilan, sebelum akhirnya kembali ke Leipzig pada tahun 2022 lalu. Meskipun performanya mengecewakan, Tottenham memutuskan untuk meminjamnya pada Januari 2024, dan kemudian memperpanjang masa peminjamannya hingga musim ini. Spurs memiliki opsi untuk membeli Werner, seharga 8,5 juta pound sterling di musim panas mendatang, meskipun peluang tersebut tampak kecil, mengingat ia hanya mencetak 1 gol dari 26 pertandingan musim ini. Mantan pemain Chelsea, William Gallas, mempertanyakan keputusan Ange Postecoglou dan manajemen Spurs, terkait kebijakan transfer mereka. Jika dia gagal di Chelsea, dan tidak tampil baik di Premier League, mengapa Spurs tetap membawanya? Sekarang dia gagal lagi. Ini jelas merupakan rekrutmen yang buruk, ujarnya. Darwin Núñez menghadapi kesulitan, sejak bergabung dengan Liverpool pada tahun 2022, dengan harga 85 juta euro. Pemain asal Uruguay ini dianggap gagal di Liverpool, dan kehilangan tempatnya sebagai starter, ketika Arne Slot mengambil alih tim pada musim panas. Núñez yang kini berusia 25 tahun, lebih sering berada di bangku cadangan di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut, dan membuat masa depannya di Liverpool tidak pasti. Fabrizio Romano, seorang pakar transfer Italia, mengungkapkan bahwa kepergian Núñez dari Liverpool semakin mendekat. Anfield Watch pertama kali melaporkan ketertarikan Al Hilal pada pemain tersebut, pada awal Januari. Dan Romano mengonfirmasi kabar itu pada saat yang sama. Namun, sekarang ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Al Nassr, yang merupakan rival Al Hilal, hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Núñez. Pada Kamis 13 Februari dini hari, Liverpool bertandang ke Goodison Park, untuk menghadapi Everton dalam laga tunda pekan ke-15 Premier League. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat derby selalu penuh emosi. Everton sempat unggul lebih dahulu, lewat gol Beto pada menit ke-11. Namun, Liverpool segera membalas melalui gol Alistair di menit ke-16. Pada babak kedua, Liverpool berbalik memimpin, setelah Mohamed Salah mencetak gol ke gawang Jordan Pickford pada menit ke-73. Namun, kemenangan yang hampir tercapai, terhenti ketika Everton menyamakan kedudukan pada menit ke-90+8, lewat gol James Tarkowski. Hasil imbang ini, tidak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen. Pada Kamis 13 Februari 2025, Bayern Munich bertandang ke Celtic Park, untuk menghadapi Celtic dalam leg pertama playoff fase gugur Liga Champions. Sesuai perkiraan, Bayern tetap lebih dominan. Gol-gol Bayern tercipta, lewat Mikel Olise di akhir babak pertama, dan Harry Kane di awal babak kedua. Sementara Celtic, sempat membalas dengan gol Daizen Maeda pada menit ke-79. Kemenangan ini, menjadi modal penting bagi Bayern, saat menjamu Celtic di leg kedua pekan depan. AC Milan bertandang ke The Kuip, untuk menghadapi Feyenoord dalam leg pertama playoff fase gugur Liga Champions. Meski Rossoneri lebih diunggulkan, Feyenoord bukan lawan yang bisa diremehkan. Bahkan, Milan dikejutkan dengan gol cepat dari Igor Paisa pada menit ketiga. Setelah itu, pertandingan berjalan terbuka, namun tidak ada gol tambahan. Kekalahan ini, akan membuat Milan kesulitan saat menjamu Feyenoord dalam leg kedua di San Siro pekan depan. Benfica berhasil meraih kemenangan 1-0 atas AS Monaco, dalam leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Babak pertama berlangsung ketat tanpa gol dari kedua tim, dengan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.
Benfica akhirnya membuka skor pada menit ke-48, berkat gol Vangelis Pavlidis, yang mencetak gol dengan chip melewati kiper Monaco. Kemenangan ini, memberikan keuntungan bagi Benfica menjelang leg kedua. Monaco harus berjuang keras di Portugal, untuk membalikan keadaan pekan depan.